Yo guys, ketemu lagi dengan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Hari ini pukul 7:30 guys di tanggal 14 bulan Desember 2022 di hari Selasa. Gimana kabar kalian hari ini ya? Masih tetap semangat kan? Dan kita ucapin selamat buat teman-teman semua yang sudah memulai rutinitas hariannya, dan kita ingatkan untuk selalu mematuhi rambu-rambu lintas ya buat teman-teman semua yang masih di perjalanan, dan selalu patuhi protokol kesehatan ya dimanapun kalian berada guys. Dan kita langsung saja untuk melihat ya gimana global crypto market cap hari ini cukup lumayan hijau ya. Ini bagus banget guys di 2,02% untuk kenaikannya hari ini ya. Begitu juga dengan Bitcoin, untuk penutupan candle hari ini hijau ya. Ini bagus banget. Jadi dalam waktu 24 jam ini kenaikannya di 2,65% guys. Dan untuk awal candle memang masih merah, ini wajar. Dan untuk Ethereum naik di 2,89%. BNB ini masih merah ya, karena penurunannya kemarin juga cukup dalam dan sudah mulai recovery ya, meskipun belum balik ke harga sebelumnya, jadi masih merah terhitungnya. Kemudian XRP hijau di 0,98%, Cardano di 1,78%, Polygon, Polkadot, Litecoin, Solana, Shiba Inu, dan yang lain ini juga ikutan hijau ya, mengikuti pergerakan dari Bitcoin. Ini keren banget guys. Dan kita coba lihat untuk pergerakan harga dari chart Bitcoin ya, seperti yang terlihat di sini. Ini keren banget. Kenapa? Karena untuk penutupan candle hari ini hijau guys. Ini keren banget, yang membuktikan bahwa tekanan beli kemarin itu cukup signifikan dan cukup kuat ya untuk volumenya. Dan sekarang tinggal tes ya untuk area MA50 ini. Semoga saja ini juga bisa tertembus. Dan ini juga merupakan satu titik resisten yang cukup kuat ya, dimana ini bisa disebut sebagai area SR flip dari titik support di histori sebelumnya guys. Nah, ini adalah titik support yang kemarin, sekarang menjadi resisten yang cukup kuat ya. Dan jika nanti bisa tertembus, ini akan bagus banget dan bisa kita prediksi ya, maka harga berikutnya ini akan naik lagi jika ya tidak ada sentimen yang negatif muncul. Dan ini berbarengan dengan data CPI yang kemarin sudah keluar ya, dengan hasilnya di 7,1%, melebihi ekspektasi atau forecastnya. Ini keren banget, sehingga sebagian besar untuk saham, kripto, ataupun aset-aset beresiko lainnya ini naiknya cukup lumayan guys. Nanti kita akan coba update lagi ya bagaimana efek dari CPI ini khususnya untuk Bitcoin. Dan kita langsung aja ke informasi hari ini. Oke guys, untuk informasi pertama datang dari theblock.co, di mana di sini ya Binance ini melanjutkan untuk withdraw dari stablecoin USDC ya, setelah jeda beberapa waktu kemarin seperti yang kita sudah sampaikan ya di informasi kemarin. Kalian bisa cek aja di videonya. Jadi di sini Binance telah kembali memproses permintaan untuk withdrawnya, khususnya untuk stablecoin USDC ya, setelah menghentikannya selama beberapa jam guys. Binance yang merupakan platform pertukaran cryptocurrency terbesar ya di dunia berdasarkan volume harian, untuk sementara berhenti memproses penarikan USDC karena cadangan USDC yang tidak memadai di platform, menurut CEO dari Binance, Changpeng Zhao. Binance memegang sebagian besar kepemilikan stablecoin-nya, lebih dari 11,5 miliar dolar dalam BUSD yang dikeluarkan oleh Paxos, menurut data dari Nansen. Untuk meningkatkan cadangan USDC, ia melakukan supaya untuk menukar kepemilikan BUSD dengan USDC. Namun, setiap pertukaran token ke USDC membutuhkan dana puretaan melalui Bank New York yang belum buka, kata Zhao ya. Dan hal ini menghambat kemampuan bursa untuk memproses transaksi ini guys. Sehingga bursa menghentikan sementara untuk penarikan USDC saat melakukan pertukaran token. Pengguna telah menarik sejumlah besar dana dari Binance, termasuk USDC dan stablecoin lainnya. Sejak kemarin, Binance telah melihat arus keluar bersih lebih dari 2 miliar dolar guys dalam berbagai aset kripto, dan menurut perkiraan dari Simon Cossard, direktur data dari The Block guys, Binance mengklaim memiliki aset senilai lebih dari 60 miliar dolar di semua dompetnya. Jadi penghentian withdraw dari USDC itu bukan karena ada masalah teknis atau gimana ya, tapi memang diperlukan untuk dihentikan sementara ya, karena stok dari USDC dari cadangan di Binance ini memang sedikit bisa dibilang kurang lah ya. Dan untuk memproduksi atau mengisi kembali ya stok USDC-nya itu caranya tidak gampang, harus melewati bank di New York, dan pada saat itu banknya itu masih belum buka guys, makanya kemarin itu dihentikan sementara dan sekarang udah oke lagi ya. Kemudian informasi dari theblock.co juga ya,
dan masih berhubungan dengan Binance, di mana Tether ini membantu Binance untuk menukarkan 3 miliar USDT ke Ethereum dari jaringan Tron guys. Jadi Tether mengumumkan bahwa mereka membantu crypto exchange Binance dengan chain swap yang melibatkan konversi 3 miliar USDT ke jaringan Ethereum dari jaringan Tron guys. Dalam beberapa menit, Tether akan berkoordinasi dengan Binance untuk melakukan pertukaran berantai ya, untuk mengkonversi dari Tron ke Ethereum ERC20 untuk 3 miliar USDT, dan total pasokan Tether tidak akan berubah ya selama proses ini, kata dari Tether. Dalam hal ini, Tether akan melakukan pertukaran rantai dari jaringan Tron ke jaringan Ethereum guys. USDT diterbitkan sebagai token yang dikeluarkan oleh Tether di Ethereum, Tron, dan jaringan blockchain lainnya, dan digunakan untuk memfasilitasi operasi perdagangan di bursa mata uang kripto seperti Binance. CTO Tether, Paulo Ardoino, mengatakan transaksi tersebut merupakan bagian dari upaya Binance untuk menyeimbangkan kembali cadangan USDT dari dompet dinginnya atau cold wallet dari Binance di jaringan Tron ke jaringan Ethereum guys. Di sini Binance akan mengirim sekitar 3 miliar USDT dari dompet Tron ke alamat perbendaharaan Tether di jaringan Tron. Setelah ini, Tether mengirimkan kembali ke cold wallet USDT dari Binance di jaringan ERC20 atau Ethereum dalam jumlah yang sama di jaringan Ethereum guys. Kemungkinan Binance memiliki sebagian besar USDT di jaringan Tron di cold walletnya, dan mungkin ini menyeimbangkan kembali untuk wallet dinginnya ya atau cold walletnya, dan memindahkan sebagian dari cadangan Tethernya ke USDT di jaringan Ethereum ya, kata Arduino. Pertukaran terjadi pada saat pengguna telah menarik aset dalam jumlah besar ya dari Binance, dan sejak kemarin Binance telah melihat arus keluar bersih lebih dari 2 miliar dolar dalam berbagai aset kripto, dan menurut perkiraan dari Simon Kossard, direktur data di The Block. Sebelumnya hari ini Binance untuk sementara berhenti memproses penarikan stablecoin ya dari USDC, dan karena cadangan yang tidak memadai di platform. Menurut CEO Binance Changpeng Zhao guys, dan sekarang sudah dibuka kembali ya untuk withdraw dari stablecoin USDC guys. Jadi tidak ada masalah ya, masih baik-baik saja. Dan kemarin memang sempat ya terjadi semacam penurunan dari token BNB ya khususnya. Tapi kalau kita lihat dari chartnya ini sudah mengalami kenaikan lagi guys, karena kemarin itu hanya sekilas dari FOMO karena takut terjadi apa-apa ya. Jadi beberapa investor itu membuang atau menjual aset BNB-nya ya, dan mengakibatkan harga BNB turun yang cukup lumayan, dan sekarang sudah naik lagi guys. Dan ini juga sekaligus membuktikan bahwa memang benar ya cadangan ataupun reserve dari Binance ini bisa dibilang cukup sehat guys ya. Meskipun terjadi pencairan dana ya sekitar 2 miliar dolar dalam bentuk berbagai macam kripto, tapi karena Binance mengklaim ada sekitar 60 miliar dolar ya dalam cadangan reserve-nya, ini masih sangat aman banget guys. Dan justru kemarin itu bisa dibilang sebagai peluang yang cukup bagus banget ya untuk bisa serok bawah lagi guys, ataupun buat teman-teman yang suka di pasar perpetual ya ataupun derivatif, pasti sekarang sudah mendapatkan keuntungan yang cukup lumayan ya dengan mengambil buy ataupun long. Ini keren banget ya. Oke guys, kita langsung aja ya menuju informasi berikutnya, masih dari theblock.co guys, di mana inflasi Amerika Serikat ini menunjukkan adanya tanda-tanda untuk pendinginan ya, di mana kemarin itu sudah rilis untuk data CPI sebesar 7,1% ya pada November ini, dan data ini di bawah perkiraan yang ada guys, dimana kemarin kalau nggak salah itu perkiraannya atau forecastnya itu di 7,3%. Nah ini bagus banget ya. Jadi inflasi di Amerika Serikat mencapai 7,1% pada bulan November ya, seperti yang dilaporkan, dibandingkan dengan perkiraan tahun ke tahun ya sebesar 7,3% guys. Dan kenaikan bulan ke bulan adalah 0,1%, turun dari 0,4% di bulan Oktober. Cryptocurrency dan pasar saham tradisional naik sebagai tanggapan saat hasil panen ini turun guys, seperti yang terlihat di sini ya. Sementara inflasi menunjukkan tanda-tanda mereda ya, suku bunga tetap tinggi, dan pasar mengamati untuk melihat beberapa besar Federal Reserve akan menaikkan suku bunga besok ya, kalau nggak salah itu di akhir Desember. Dan tentu saja ya dengan harapan bahwa itu akan memperlambat laju dari kenaikan suku bunga ya, yang diperkirakan akan dinaikkan lagi sekitar 75 basis poin menjadi 50 basis poin guys, dengan asumsi bahwa inflasi itu sedikit menurun. Sementara data hari ini tidak mungkin mempengaruhi The Fed ya dalam keputusan suku bunga yang diumumkan besok, dan angka inflasi inti dan headline Amerika Serikat kemungkinan akan mengatur nada untuk bank sentral, dan selanjutnya tahun mendatang
kata David Stritch, seorang analis mata uang di Caxton. Data IHK atau data CPI dari Amerika Serikat ini akan memberi kita gambaran ya tentang bagaimana penetapan harga pasar untuk tingkat terminal The Fed akan berbenturan ya dengan proyeksi dot plot yang akan keluar besok, dan itu akan dalam semua kasus memupuk sentimen pasar yang berpotensi optimis, kata Ipek Oskardeskaya, analis senior di Swiss Quote Bank. Dan tentu saja ya efek dari data CPI ini yang turun hingga 7,1% berakibat bagus ya, atau membuat Bitcoin ini naik 5% karena inflasi Amerika Serikat ini mendingin di bulan November ini guys. Sesuai yang dilaporkan dari forecast.news, di mana Bitcoin ini melonjak lebih dari 5% pada Selasa malam waktu Hong Kong ya. Dan setelah Biro Statistik Tenaga Kerja Amerika Serikat mengatakan bahwa indeks harga konsumen atau CPI, indikator inflasi utama, naik 7,1% pada November dari tahun sebelumnya guys. Dan kurang dari yang diharapkan atau forecastnya itu di 7,3%. Artinya turun dari 7,7% di bulan Oktober. CPI naik 0,1% pada November dari Oktober. Jadi faktanya untuk Bitcoin diperdagangkan pada 17.888 ya. Dan pada pukul 10 malam waktu Hong Kong naik dari level terendah di $16.979 dalam 24 jam terakhir ya, menurut data CoinMarketCap. Tapi kalau kalian lihat di pergerakan tadi ya, harganya itu sempat menembus di 18.000 guys. Ini keren banget ya. Kemudian cryptocurrency terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar telah merosot lebih dari 70% ya dari kenaikannya di tahun 2021 ketika mencapai rekor tertinggi lebih dari 68.000 US. Dan nilai Bitcoin telah turun ke posisi terendah tahunan sejak runtuhnya FTX yang pernah menjadi salah satu bursa cryptocurrency terbesar di dunia. Semua cryptocurrency di 10 teratas tidak termasuk stablecoin ya, naik setelah data CPI dirilis menurut data dari CoinMarketCap. S&P 500 dibuka di 2,64% lebih tinggi pada hari Selasa dari penutupan sebelumnya, sementara Nasdaq Composite naik 3,34%. Meskipun terjadi perlambatan inflasi, Federal Reserve Amerika Serikat kemungkinan akan menaikkan suku bunga setengah persentase poin pada hari Rabu setelah menaikkan suku bunga sebesar 75 basis poin dalam 4 pertemuan terakhir berturut-turut. Bank sentral akan berpendapat perlu melanjutkan kenaikan suku bunga untuk membawa inflasi kembali ke target, yaitu di 0,2% guys. Namun dengan tanda-tanda harga yang lebih lambat dan pasar tenaga kerja yang mendingin, mereka bisa bermain dengan api guys, kata Nigel Green, kepala eksekutif perusahaan penasihat keuangan The Ferry Group, dalam sebuah pernyataan yang dibagikan dengan forecast. CPI inti atau CPI core yang tidak termasuk harga energi dan pangan naik 0,2% pada November dan 6% selama 12 bulan terakhir, mundur dari 6,3% pada Oktober dan tertinggi 4 dekade pada September ini guys. Wah, keren banget ya. Dan tentu saja ini tidak hanya menimpa Bitcoin ya untuk kenaikannya, bahkan juga menimpa atau berefek juga terhadap altcoin yang lain, seperti yang diinformasikan dari BainCrypto.com di sini ya, bahwa Bitcoin ini telah mencapai $18.000 ya waktu kenaikan kemarin setelah data CPI keluar. Dan apakah sudah saatnya Ethereum dan XRP akan meledak? Nah, ini cukup menarik juga ya pembahasannya. Jadi harga Bitcoin akhirnya berhasil menembus area resisten yang sudah ada sejak awal bulan, dan sementara itu harga Ethereum saat ini sedang berusaha untuk melakukannya, dan harga Ripple juga akan segera menyusul guys. Kemudian untuk prediksi harga Bitcoin, bahwa Bitcoin sebagai aset digital yang dibuat oleh Satoshi Nakamoto ya, telah meningkat di atas garis support naik sejak 21 November. Garis tersebut telah divalidasi berkali-kali dan terakhir pada 10 Desember. Sementara harga kemungkinan akan diperdagangkan di dalam saluran paralel naik dan garis resistensi belum divalidasi untuk waktu yang cukup guys. Setelah memantul, harga Bitcoin pecah ya dari area $17.200 yang telah terjadi sejak awal Desember. Penembusan itu juga signifikan karena RSI dalam waktu 6 jam juga tertembus di garis trend bearish divergence, dan selain itu ada beberapa tanda yang bullish untuk jangka panjangnya guys, baik dari indikator teknis maupun dari on-chain. Jika pergerakan naik berlanjut, maka area resistensi pertama untuk harga Bitcoin akan berada di $17.770 dan ini akan bertepatan dengan level resisten retracement di
Fibonacci 0,382 dan bagian tengah dari channel ini guys. Resistensi berikutnya untuk harga Bitcoin akan berada di $18.200 yang diciptakan oleh garis resistensi saluran dan area resistensi horizontal. Seperti yang bisa kalian lihat ya di sini di grafiknya sudah terlihat, nanti kalian bisa cek sendiri. Dan sebaliknya, penutupan di bawah garis support naik akan menunjukkan bahwa trennya adalah bearish lagi guys. Kemudian bagaimana prediksi untuk harga Ethereum dan juga bisakah Ethereum ini menembus juga? Jadi Ethereum adalah token asli dari blockchain Ethereum yang dibuat oleh Vitalik Buterin. Pergerakan harga Ethereum agak mirip ya dengan harga Bitcoin, dan harga Ethereum telah meningkat sejak 21 November ya, tetapi awalnya gagal menembus di atas area resistensi di harga $1.290 meskipun telah dilakukan beberapa upaya guys. Namun harga Ethereum pecah dari saluran paralel menurun jangka pendek pada 13 Desember. Hal ini juga bertepatan dengan RSI yang keluar dari garis resistensi menurunnya sendiri guys. Akibatnya harga Ethereum dapat menembus di atas resistensi di harga $1.290 ya. Dan jika demikian resistensi berikutnya akan berada di $1.450, level resistensi retracement Fibonacci di 0,618. Seperti yang bisa terlihat di sini ya, nanti kalian bisa cek sendiri. Kemudian sebaliknya ya, penolakan lain atau pemantulan ya dari resistensi $1.290 ini dapat menyebabkan penurunan menuju ke $1.200 guys. Jadi kita berharap semoga tertembus ya. Kemudian untuk prediksi harga dari SRP ya, di mana SRP ini telah meningkat bersamaan dengan garis support untuk kenaikannya ya sejak 13 Juni, dan pergerakan naik menyebabkan level tertinggi di harga $0,56 pada 23 September, dan sejak itu harga SRP turun di bawah garis resistensi turun guys. Dan saat ini harga Ripple diperdagangkan di dalam area support horizontal $0,38, dan selama 24 jam terakhir harga SRP melambung dan menciptakan candlestick bullish. Candle identik dengan yang dibuat pada 14 November yang menyebabkan pergerakan naik yang tajam guys. Sesuai yang terlihat ya dari grafik ini, kalian bisa cek sendiri. Kemudian perkiraan harga SRP yang paling mungkin adalah kenaikan menuju garis resistensi menurun ya di harga $0,43, dan penutupan harian di bawah area horizontal $0,38 ini juga akan mematahkan hipotesis bullish ini guys. Artinya akan lanjut turun lagi. Jadi nanti kita akan update lagi ya bagaimana perkembangannya, khususnya untuk efek dari data CPI yang sudah keluar kemarin ya, dengan penurunannya di 7,1%, dan ini lebih baik daripada yang diperkirakan, dan tentu saja ini akan berakibat atau berefek baik pula ya, baik dari saham, Bitcoin, dan juga aset-aset yang lain guys. Kalian bisa tulis ya pendapat kalian di kolom komentar, nanti kita bisa diskusi di dalamnya, dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace!